Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati peserta ngobrol Kamis pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini, perdana di tahun 2026, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menghadirkan ngobrol Kamis, kegiatan rutin 1 hari sejuta makna. Adapun tema pada ngobrol Kamis hari ini adalah klasifikasi dan pengujian konsekuensi informasi menyeimbangkan keterbukaan dan kerahasiaan publik. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Irfan, SHMKN, Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana. Pemanti kita Bapak Indra Eka Putra, SHMH-CPL, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta adapun yang menjadi moderator adalah Saudara Nurman Ansar ST. Saya harap mungkin Bapak Ibu bisa aktif mengikuti kegiatan ngobrol Kamis yang merupakan kegiatan rutin Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ini akan terekam di YouTube Bawaslu Sultra, dan saya harap mungkin apa yang kita bicarakan di dalam ngobrol Kamis ini sesuai dengan substansi materi kita pada ngobrol Kamis ini. Demikian mungkin pengantar dari saya selaku penanggung jawab kegiatan ngobrol Kamis. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita ini. Sebelum narasumber membawakan materi, terlebih dahulu dipersilakan untuk pemantik diskusi membuka ngobrol Kamis ini sekaligus memantik diskusi. Kepada saudara moderator, saya persilakan dengan hormat. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Pak Indra, ada Pak Bahari. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, jajaran Kabak Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, jajaran staf, kemudian ada ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada pagi hari ini, Kasek Kortek, Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara yang sempat ikut pada kegiatan Zoom kita kali ini. Ngobrol Kamis pada kali ini dari Bombana yang dapat pertama di tahun 2026 ini. Perkenalkan, saya Nurman Ansar, saya staf dari Bawaslu Kabupaten Bombana. Dengan tema kita kali ini yaitu tentang PPID, klasifikasi dan pengujian konsekuensi informasi dengan menyeimbangkan keterbukaan dan kerahasiaan publik. Untuk kegiatan pertama kita ini ada pemantik dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan memberikan arahan kepada Bapak Indra Eka Putra, SHMH-CPL. Disilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator ya. Saya kira baik sekali tadi apa yang disampaikan oleh saudara moderator. Tadi saya mendengar Ibu Kabak menyampaikan bahwa
saya dikasih tugas untuk memantik sekaligus membuka begitu ya. Apa tidak dipisah, Bu? Atau saya sekalian begitu? Sekaligus saja, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sangat terharu dan berbangga hati Bapak Ibu karena kita istiqomah dan eh, setia di jalur yang kita telah tetapkan. Ngobrol Kamis kita ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya penting buat pribadi kita masing-masing, tapi penting untuk membangun sistem. That's about dignity. That's about institution. Not about uh, pri- pri- privasi. Ini bukan soal privasi, tapi ini soal institusi dan ini soal dan saya tadi halaman slide untuk mempermudah memantik kita dalam kegiatan diskusi ini. Izinkan Bapak Ibu saya eh, memaparkan apa yang ingin saya Allah narasumber kita mampu untuk eh, menjawab beberapa tantangan kita mengenai eh, eh, klasifikasi informasi ini. Memantik filosofi informasi di era disrupsi. Disrupsi ini kita tahu adalah era di mana apa belum tentu benar, tetapi eh, kecepatan dijangkau oleh publik itu cepat sekali seperti kilat dan itu biasa disebut dengan post-truth. Bapak Ibu sekalian, eh, antara keterbukaan dan kerahasiaan itu adalah sangat berbeda. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena secara secara filosofinya memang itu dari dulu, dari zaman eh, Francis Bacon dan eh, anggap Hannah Arendt begitu itu memang betul-betul mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, misalnya eh, mereka menyampaikan berkaitan dengan apa filosofinya. Saya ingin Putus-putus dalam suaranya, hal Vin. ini informasi jawab. Itu melahirkan anarki informasi. Saya ulangi, ya. Informasi itu harus bermuara kepada etika. Etika itu kepantasan, adab, dan tanggung jawab. Mengelola ini, mengelola informasi adalah mengelola kekuasaan kalau kata Francis Bacon. Nah, tetapi di kutub sebelahnya di eh, pada yang mendukung kerahasiaan itu mengatakan oh tidak begitu. Tidak semua kebenaran itu layak diumbar. Itu menurut Hannah Arendt. Jadi kata beliau, ya boleh saja ada keterbukaan, tetapi tidak semua kebenaran itu layak diumbar, apalagi diumbar di hadapan publik. Gitu. Yang kedua, ruang privat adalah bagian dari martabat manusia. Jadi dia mengatakan eh, apa the information of private, gitu, apa is a dignity of humanity adalah martabat manusia. Itu berkaitan dengan martabat manusia. Nah, ini dua kutub sebenarnya yang sangat filosofis dari dulu dan menyuruh atau memerintahkan Bawaslu untuk berada di mana. Ya, sekarang Bawaslu berada di mana? Memang apakah dia bisa berdiri di tengah? Nah, yang dimaksud di tengah itu seperti apa? Jangan-jangan Bawaslu menyatakan bahwa saya menyeimbangkan keterbukaan dan kerahasiaan. Sebenarnya itu adalah mazhab keterbukaan totali atau mazhab kerahasiaan yang total. Hal misalnya di era disrupsi pertama, bagaimana Bawaslu mengelola informasi yang menyebar lebih cepat daripada verifikasi?
Apalagi di dunia kepemiluan kita tahu misalnya yang terbaru 2024 kemarin pemilu kita. Itu kita kadang-kadang mendapatkan informasi yang bias. Banyak laporan-laporan hanya berdasarkan capturean, screenshot, kemudian didorong ke eh, nomor-nomor pimpinan kita dan disuruh bahwa ayo silakan tidak lanjuti. Nah itu kan padahal dia juga belum eh, memverifikasi. Nah itu harus dijawab oleh kelembagaan ini. Bagaimana Bawaslu mengelola informasi yang menyebar lebih cepat daripada verifikasi? Yang kedua, bagaimana Bawaslu mengelola opini yang sering mengalahkan fakta? Yang ketiga, bagaimana kerahasiaan negara atau lembaga yang bocor? Sementara data publik dikomersialisasikan, diperjualbelikan. Data-data kita itu kita tidak tahu sudah sampai di mana. Kadang-kadang kita minta data kepada KPU, dia bilang ini data yang dikecualikan, dirahasiakan, data pribadi. Padahal di luar sana data-data kita diperjualbelikan. Siapa? Dan bagaimana Bawaslu yang menyatakan bahwa lembaga modern mengelola informasi seperti ini? Dan yang terakhir, bagaimana Bawaslu mengelola privasi individu yang terancam oleh logika pasar dan algoritma? Ada algoritma individu, ada algoritma informasi hari ini. Kalau terlanjur itu yang kita buka di handphone, di Facebook, di IG, itu terus yang akan muncul kepada kita. Karena itu ada algoritmanya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, bagaimana komitmen Bawaslu? Misalnya dalam hal PPID, mengenai perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir aparatur Bawaslu kita sendiri. Dalam mengelola informasi ini, atau dalam menyampaikan informasi-informasi yang ada, sebenarnya itu cukup merubah karakter atau tidak? Jangan-jangan kita hanya berusaha merubah orang luar atau sistem yang ada di luar kendali kita. Sementara di internal perubahan karakter tidak terjadi, mentalitas masih begitu-begitu saja, pola pikir apalagi. Nah, itu bagaimana? Kemudian bagaimana reformasi sistem dan pola kerja berbasis SPBE di Bawaslu? SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Bagaimana? Kadang-kadang kita menyuruh semua berbasis elektronik. Semalam kita plenokan, ternyata Serikandi saja belum dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Hanya 4 kabupaten. Bagaimana Anda menyampaikan terkait dengan apa era disrupsi, era post-truth, post-factum, modernisme dan lain-lain. Sementara Anda tidak dalam menjalankan lembaga tidak uh, linear dengan apa yang Anda jalankan. SPBE bagaimana? Serikandi yang gampang aja itu belum padahal itu surat edarannya sudah lama. Nah, itu soal informasi-informasi, jangan-jangan kita hoax atas diri kita sendiri. Yang terakhir, bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder strategis. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Dan insya Allah sebentar ini akan dielaborasi oleh narasumber. Yang terakhir, dalam slide ini how about preparation is the key. Bagaimana tentang persiapan sebagai kunci? Bagaimana divisi datin misalnya? Pak Ketua sebagai narasumber itu mengampu divisi datin. Sama di provinsi itu saya yang ampu di atas. Bagaimana kita mempersiapkan diri mengawal penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2029 dan pemilu lokal tahun 2031? Yang kita persiapkan ini, data dan informasi ini, saya bilang Bawaslu itu konkret sekali membedakan antara data dan informasi. Tidak semua informasi itu data, tapi semua data itu informasi. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi dan sistem pemilu yang sedang dibahas? Jadi keterbukaan informasi yang sedang kita bahas atau sedang kita tampilkan kepada publik itu bagaimana membantu dalam penyesuaian dengan undang-undang baru. Misalnya kita tahu ada yang baru disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu. Dan KUHAP yang terbaru 2025. Itu kan ada beberapa item-item yang tidak diatur di Undang-Undang Pemilu tapi diatur di sana. Contoh pasal 443 dan 444 di dalam Undang-Undang informasi jabatan yang harusnya dia simpan kemudian dia keluarkan. Itu
kita sebagai pengelola informasi gitu kan, itu berada pada ranah itu. Memang akan diuji secara konsekuensi. Pertanyaan lanjutannya itu apakah orang-orang yang menguji secara konsekuensi informasi itu tafsirnya akan sama pada pengujian di pengadilan kemudian kalau dilaporkan sebagai pasal 443 dan 444. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi bahan. Saya memantik saja dalam ranah filosofi karena ini penting kita dalam rangka membangun, mengelaborasi, menegakkan that's about dignity tadi yang saya bilang soal martabat kelembagaan. Karena kita semua yang ada di sini bertanggung jawab dan bertanggung gugat eh, untuk menjaga marwah kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan data dan informasi. Humas itu sisi luarnya, data dan informasi itu sisi dalamnya. Itu saja Bapak Ibu sekalian sebagai pemantik, saya dengan ucapan bersama kita memohon sama-sama untuk membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita buka. Persilakan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahan sekaligus materi yang disampaikan oleh Pak Indra. Sangat baik sekali apa yang baru saja disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita masuk pada sesi materi untuk siang hari ini, saya ingin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Iwan Rombobane. Selamat bergabung, Pak. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita, Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana, Irfan SH MKN. Disilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ibu Kabak yang telah mempersiapkan kegiatan ngobrol Kamis pada hari ini. Ini kali awal dilaksanakan di tahun 2026 terkait dengan kegiatan ngobrol Kamis. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota yang sempat hadir, yang kami hormati staf yang sempat hadir pada ngobrol Kamis ini, yang kami hormati kawan-kawan yang sempat bergabung pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap hadir dalam rangka mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini terkait dengan ngobrol Kamis, satu hari banyak makna. Ini tentu adalah bentuk kesiapan kita Bawaslu Sulawesi Tenggara, terkhusus kami di Bombana, untuk mempersiapkan agenda-agenda yang akan kita lakukan ke depan di pemilu yang akan mendatang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini dengan tema klasifikasi dan pengujian konsekuensi informasi, kemudian menyeimbangkan keterbukaan informasi dan kerahasiaan publik. Ini menjadi tema yang sangat krusial terhadap menyeimbangkan keterbukaan informasi dan kerahasiaan publik. Kemudian
terkait dengan dasar hukum informasi publik yang kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Peraturan Komisi Informasi, kemudian ada Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022. Ini adalah menjadi dasar kita dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga publik yang hari ini yang kita laksanakan. Dasar hukum ini menegaskan di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ini hak sebagai warga negara Indonesia untuk memperoleh data dan informasi. Kemudian diatur lagi di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Menetapkan standar layanan informasi publik, memastikan bahwa informasi yang disediakan terjamin kualitasnya. Nah, ini adalah bentuk aturan yang harus kita patuhi dan jalankan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan landasan hukum untuk akses informasi publik yang dapat diakses cepat oleh masyarakat. Nah, sebagai lembaga Bawaslu, tentunya sebagai lembaga publik yang dianggarkan oleh APBN maupun APBD, tentunya kita harus memberikan informasi yang detail cepat terhadap masyarakat. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai lembaga publik. Apa yang dilakukan Bawaslu hari ini tentunya harus kita sampaikan ke publik. Informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kemudian tidak semua informasi itu dapat diakses oleh masyarakat. Nah, sebentar kita akan bahas secara detail terkait dengan apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat terkait dengan informasi. Kemudian, hak atas informasi, pilar utama demokrasi dan keterbukaan. Hak untuk mendapatkan informasi, ini hak masyarakat, hak publik untuk mendapatkan informasi. Hak asasi manusia itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Hak asasi manusia ini tentunya hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Nah, begitu untuk sebagai lembaga publik. Hak informasi publik ini kita juga dilema terhadap informasi hak asasi manusia yang berdasar pada menjadi ciri khas demokrasi. Tetapi tidak semua informasi dapat terbuka secara penuh karena adanya kepentingan yang perlu dilindungi. Ini tadi itu dapat dipublikasikan di masyarakat luas karena data-data yang perlu kita rahasiakan. Ada data yang perlu kita rahasiakan. Maka nantinya setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 terkait dengan ada informasi yang harus kita klasifikasi. Ada informasi yang harus kita klasifikasi informasi publik. Jenis informasi dan pengelolaannya.
Jadi tidak serta itu harus dapat kita sampaikan di masyarakat luas, karena ada informasi yang harus kita sediakan, ada yang dikecualikan, ada yang disajikan serta-merta dan setiap saat. Informasi yang harus disediakan mencakup data yang bersifat periodik dan mendesak seperti profil organisasi dan informasi layanan publik yang dapat diakses kapan saja. Nah, kita di Bawaslu tentunya sebagai lembaga publik kita menyiapkan data dan informasi kapan saja yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan berikan kepada publik, tidak semua data itu yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Karena seperti dapat dikecualikan berupa rahasia dengan informasi terkait keamanan publik. Ini yang seperti Narsum, suaranya tidak ada itu. Cek. Halo? Ya, lanjut. Pengujian konsekuensi. Proses penentuan keterbukaan informasi. Pengujian konsekuensi penting yang digunakan untuk menentukan apakah informasi dapat diungkapkan atau tidak. Atau harus disembunyikan. Memastikan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan kepentingan. Ini yang tadi kami sampaikan, bahwa tidak semua data dan informasi itu bisa serta-merta kita sampaikan ke publik. Karena ada klasifikasi yang harus kita klaster, bahwa informasi ini dapat disampaikan ke publik dan informasi ini dapat dirahasiakan. Contohnya adalah terkait dengan keamanan negara. Itu tentunya informasi itu tidak bisa dipublish ke masyarakat luas, karena ketika misalkan kita publish itu akan mengganggu ketertiban umum atau akan menjadi ancaman bagi negara kita atau lembaga kita. Nah, tentunya ini menjadi fokus kita dalam memberikan data dan informasi kepada masyarakat. Nah, sebagai lembaga publik, lembaga Bawaslu ini tentunya selaras dengan visi dan visi Bawaslu terkait lembaga yang terpercaya dalam mengawasi pelaksanaan demokrasi. Nah, tentunya setiap data dan informasi itu wajib kita sampaikan ke masyarakat, akan tetapi itu tidak semua, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian terkait dengan pengujian konsekuensi. Pengujian konsekuensi ini bertujuan untuk menjustifikasi penolakan permohonan informasi serta mencegah penyalahgunaan kerahasiaan. Proses ini memastikan transparan, akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik yang kritis. Nah, ini ketika ada data dan informasi yang mau kita sampaikan ke publik, atau ada yang masyarakat yang menginginkan data-data Bawaslu, akan tetapi kita belum sampaikan ke publik, dan di situ ada kewajiban masyarakat untuk mengajukan permohonan uji konsekuensi. Itu sudah diatur dalam Perbawaslu secara teknis, Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 terkait dengan tata cara dan mekanisme uji konsekuensi dalam internal Bawaslu itu sendiri. Kemudian ini terkait dengan proses uji konsekuensi, langkah-langkah penentuan keterbukaan informasi, analisis dasar hukum, mengidentifikasi aturan hukum yang melandasi pengecualian informasi, memastikan bahwa penolakan
didasarkan pada ketentuan undang-undang yang sah dan jelas. Itu tadi kami sudah sampaikan bahwa tidak semua informasi itu dapat diakses oleh masyarakat, karena di sini kita diatur dalam Perbawaslu maupun undang-undang terkait dengan informasi publik. Nah, ini tadi terkait dengan analisa bahaya ketika kita memberikan informasi kepada masyarakat, bahaya yang dilakukan untuk menilai potensi kerugian jika informasi diungkapkan memeriksa resiko terhadap kepentingan publik dan individu. Nah, sebagai lembaga publik tentunya kita mendapatkan panduan terkait dengan data ataupun informasi yang dapat kita sampaikan ke publik. Itu sudah diatur dalam Perbawaslu terkait dengan data dan informasi oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan analisis kepentingan publik. Analisis kepentingan publik ini tentunya dilakukan dengan menimbang manfaat pengungkapan informasi dibandingkan risikonya. Nah, di sini kita klaster bahwa informasi-informasi yang kita sampaikan ke publik dengan informasi dibandingkan dengan risiko yang kami dapatkan di internal Bawaslu, memastikan keputusan yang diambil dan harus transparan. Nah, ketika misalkan ada informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan kemudian data ini kita tidak sampaikan ke publik, kita tidak sampaikan ke masyarakat. Nah, ada pengujian konsekuensi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kita masih diberikan waktu minimal 2 hari untuk mengkaji apakah data ini dapat diakses oleh masyarakat atau tidak. Nah, setelah dipertimbangkan secara hukum terkait dengan data yang akan dipublikasi di media, maka dapat kita publikasi dengan waktu ditambah 2 hari. Itu sudah diatur dalam Perbawaslu terkait dengan data dan informasi Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian untuk menyeimbangkan keterbukaan dan kerahasiaan. Nah, prinsip ini metode dalam pengelolaan informasi ada legitimasi waktu, ada jangka waktu yang diberikan. Dan metode blackout prinsip penting untuk menjaga keseimbangan antara akses informasi publik, perlindungan data sensitif dan yang diperlukan. Ini terkait dengan data-data yang hasil-hasil pleno dengan berita acara yang mesti kita jaga kerahasiaannya. Maka tidak semua data informasi dapat kita berikan kepada publik. Meskipun tadi saya katakan bahwa terkait dengan keseimbangan informasi publik ini adalah hak asasi manusia, akan tetapi tidak semua dapat diakses oleh publik. Itu tadi contoh-contoh yang kami sampaikan terkait dengan berita-berita acara pleno, kemudian terkait dengan hukum pidana mengenai dengan diberikan status sebagai tersangka misalkan, itu dapat kita kecualikan ketika misalkan ada ahli yang dapat kita hadirkan pada saat persidangan dalam tindak pidana pemilu. Ini terkait dengan kesimpulan dan penutup. Keterbukaan adalah aturan kerahasiaan dan pengecualian. Keterbukaan informasi publik ada prinsip fundamental dan perlindungan serta membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Nah, sebagai lembaga publik tentunya kita mengakses informasi. Sebagai lembaga publik tentunya kita dapat memberikan data informasi selama itu tidak melanggar aturan yang telah diatur di dalam Perbawaslu. Ali mati. Disampaikan oleh Pak Irfan sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita terkait keterbukaan informasi dan kerahasiaan informasi yang kita bahas kali ini. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi materi yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi? Sekarang saya buka, silakan. Halo cek, mohon maaf tadi jaringan sempat terputus. Ya baik, saya lanjut. Tadi ada kendala jaringan. Kesimpulan dan penutup. Keterbukaan adalah kerahasiaan adalah pengecualian. Keterbukaan informasi publik ada prinsip fundamental bagi demokrasi. Kita sebagai lembaga publik tentunya diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk diketahui apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan untuk dipublikasi di media sosial agar masyarakat tahu tentunya bahwa Bawaslu selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan diri untuk proses pelaksanaan pemilu maupun pemilihan yang akan dilaksanakan di tahun 2029. Baik, itulah tadi materi singkat yang sempat kami sampaikan. Sebentar kita akan diskusikan apa yang menjadi problem terhadap uji konsekuensi terhadap pelaksanaan data dan informasi yang kita bahas pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena tadi terjadi miss karena jaringan di sini lagi tidak bersahabat. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Pak Ketua Bawaslu Bombana, Pak Irfan atas materi yang disampaikan. Sebelumnya saya ulangi lagi, semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita terkait keterbukaan informasi publik, apa yang perlu kita sampaikan dan apa yang tidak perlu kita sampaikan terkait informasi publik. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Pak narasumber kita. Silakan. Kalau tidak ada yang menanggapi dan bertanya, nanti saya. Nanti teman-teman boleh kasih Silakan, atau masuk. Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman, karena saya melihat teman-teman ini seharusnya di awal tahun ini kita semangatnya masih baru ini, tapi ini kita moderator tadi sudah menyampaikan ini adalah Zoom pertama kita, ngobrol Kamis pertama kita, tapi semangatnya sepertinya semangat akhir tahun. Ya, kemudian ya banyak sekali juga yang tidak aktif videonya. Padahal idealnya itu kita mengikuti ini, kita aktif karena kalau hanya ada layar, ada nama, kita tidak tahu apakah menyimak atau tidak. Padahal idealnya kita berdiskusi ini adalah untuk kita saling sharing, untuk kita menemukan satu formulasi, kita menemukan satu ide atau gagasan yang kemudian bisa kita terapkan untuk kita semua di Sulawesi Tenggara. Ya, termasuk
diskusi hari ini sebetulnya menarik. Ini adalah klasifikasi dan pengujian konsekuensi informasi, menyeimbangkan keterbukaan dan kerahasiaan publik. Tetapi sebetulnya ada hal yang menarik yang kemudian itu juga mungkin belum kita lakukan secara menyeluruh dan bahkan mungkin kita masih jauh dari kata yang ideal. Karena kita berbicara data saja, ini pertanyaannya ini cakupan data Bawaslu itu sebetulnya kan sangat luas. Hanya pertanyaannya, apakah kita sudah mengelolanya dengan baik? Apakah ini sudah terintegrasi dengan baik atau belum? Ya, karena kan kita di Bawaslu itu punya data yang sangat banyak. Ada data hasil pengawasan, ada data teknis pemilu, ada data penanganan pelanggaran, ada lagi dokumen dan kearsipan. Di keuangan itu banyak, di SDM banyak, pengawasan banyak, dan ada informasi publik, ya, informasi yang tentu harus kita siapkan yang bisa diakses oleh publik. Nah, pertanyaannya kemudian yang juga menjadi PR kita semua, bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua data-data yang ada di Bawaslu, bisa mengklasifikasikan data-data yang ada di Bawaslu. Ya, jadi narasumber sudah menyampaikan itu secara ideal, teorinya seperti itu, dasar hukumnya juga ada. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan klasifikasi terkait dengan data-data yang ada di Bawaslu itu sendiri? Nah, ini masa non tahapan dan masa kita banyak berkantor karena tidak ada undangan-undangan Perdim dan sebagainya. Kita sebetulnya ingin bahwa di masa ini kita semua aktif dan bersinergi dan melakukan integrasi data-data yang ada di Bawaslu. Kita mengklasifikasikan dengan baik. Sehingga ketika ada permintaan data, baik itu yang akan kita publish ataupun permintaan data dari RI, provinsi ataupun dari lembaga lainnya, itu kita tidak kerempongan, kita tidak kehilangan jejak data. Ya. Jadi, oke, ranahnya itu ada di Datin, data dan informasi. Tetapi nanti kita sudah harus tahu kamar-kamarnya data itu. Ya, ketika misalnya orang butuhnya data hasil pengawasan, ambilnya di mana? Tempatnya, kamarnya di mana? Data teknis pemilu, ambilnya di mana? Data penanganan pelanggaran, ambilnya di mana? Dokumen dan kearsipan, ambilnya di mana? Nah, dan informasi publik yang mau dipublish itu sudah tersedia. Sehingga kehumasan kita juga jalan terus yang lainnya juga data-data kita bisa terkelola dengan baik. Ini kita baru bicara basicnya. Belum kita berbicara nanti seperti yang disampaikan lagi oleh Pak Indra bahwa data-data itu juga di dalam mengupload atau di dalam mengarsipkan dan lain sebagainya kita juga harus punya trik-trik tersendiri supaya tidak diretas misalnya karena kan mungkin kita punya data online dan sebagainya. Bagaimana supaya itu tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Itu kita berbicara teknologinya. Nah, ini bahan bakunya sendiri mungkin harus kita diskusikan dan harus kita integrasikan karena kita tidak bisa mempublish, kita tidak akan ada data yang kita kelola secara online atau dan lain sebagainya kalau data mentah kita, data-data yang ada di dalam kantor kita itu kita belum klasifikasikan dengan baik. Ya itu mungkin masukan sekaligus pemantik untuk saya. Kalaupun teman-teman ada yang punya pengalaman, ada yang sudah mengelola dengan baik, atau ada saran dan usulan, silakan kita berdiskusi. Kasih masukan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Moderator, saya juga moderator. Sebelum saya juga jalan ke Baik, kantor. siap. Silakan Pak Ketua Bawaslu. Baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf nih, saya tidak buka video. Baik, siap. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, pertama-tama tentu selamat tahun baru. Semoga semakin kuat menghadapi kenyataan. Terkait dengan ngobrol Kamis dan semua yang di program oleh Bawaslu Provinsi, mohon sahabat-sahabat memahami, ini bagian kecil, paling kecil dari ikhtiar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan kepada orang luar yang teriak-teriak itu pilkada lewat DPRD, apalah segala macam, bahwa di masa non tahapan pun Bawaslu kerja, Pak.
Karena ini kan kalau ada yang persoalkan kita tidak kerja, ini langsung dibuka semua, ini bisa Pak. Bisa bahwa kita kerja loh setiap minggu. Kita Jumat sehat jumpa berlian, apa itu? Dan segala macam kegiatan-kegiatan kita. Jadi memang harus antusias Pak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Jangan dianggap ini kan rutinitas barang yang sudah kita tahu. Tidak, ini bagian dari ikhtiar untuk menjawab secara kolektif bahwa kita bekerja. Satu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan seperti ini untungnya apa? Saya itu biasa kalau ada persoalan-persoalan, kemudian agak kesusahan mencari literatur atau bahan menjawab, saya buka kegiatan-kegiatan seperti ini. Minimal, ini kan ada materinya Pak. Bisa kita buka materinya, kita bisa langsung klik ke sumber pertanyaan. Jadi memang yang materi-materi seperti ini, ya harusnya jangan dibuang Pak. Dan saya tidak membuang, saya menyimpan semua materinya dari pertama sampai. Jadi kalau biasa ada yang tanya saya atau saya mau ngajak orang berdiskusi, saya biasanya ketimbang cari kemana-mana itu kan susah Pak. Keselintut halaman-halamannya membaca buku, saya cari yang seperti ini. Minimal dia tahu rujukan pasalnya, oh pasal ini, baru kita cari di kitabnya. Itu yang kedua. Kenapa hal seperti ini penting? Yang ketiga, hal seperti ini juga penting, dan termasuk hari ini temanya cocok. Ini merespon, tapi ini saya galau sendiri saja, karena saya berada di bagian itu. Saya ikutlah berada di bagian itu. Mungkin teman-teman yang KPU-nya 2013 pernah ber-KPU itu memahami merespon begitu. Kemarin itu kan ada putusan Komisi Informasi yang mengharuskan KPU Republik Indonesia memberikan salinan ijazah asli Presiden Jokowi kepada pemohon Bonaventura itu. Ini harus bisa direspon loh oleh kita semua, kesiap-siapan. Misalnya kalau kemudian ada di bagian yang lain yang jahil juga memperkarakan Bawaslu terkait kajian-kajian penanganan pelanggaran itu kan selama ini dinyatakan informasi yang dikecualikan. Tapi bagaimana kalau ada yang nah respon kelembagaan itu seperti apa? Jadi minimal kita suatu saat kalau diskusi dengan RI kita punya respon kelembagaan seperti apa? Yang itu yang saya harap sebenarnya muncul di diskusi-diskusi kali ini. Dan tadi Pak Indra sudah mengantarkan kita secara baik untuk memahami itu. Ya, bagian mana yang saya galau? Diskusi internal KPU sekarang itu justru beranjak Pak, bahwa kalau ini dinyatakan diserahkan nanti kemudian ada masalah, maka bisa jadi beberapa orang yang pernah jadi ketua KPU RI dari 2014 sampai sekarang itu bisa tersangkut pidana loh. Nah, ya di situ masalah ini yang kemudian saya kira tema yang kali ini kita harus mencoba bisa mengambil posisi berdiri ketika misalnya kita juga diperhadapkan pada situasi yang sama. Dan bangsa Indonesia ini kan karakternya kan imitasi Pak. Cepat meniru sesuatu yang sudah berhasil. Suatu saat mungkin saja dalam penanganan pelanggaran pilkada atau pemilu, kalau ada yang tidak puas dia sengketakan pula ini. Apa artinya kalau dia sengketakan? Ya berarti kita harus menjamin semua dokumen-dokumen kita yang dinyatakan dikecualikan itu, kalaupun nanti dibuka oleh putusan Komisi Informasi, ya kita juga clear and clean. Tidak akan menyasar-nyasar orang-orang yang secara fisik tidak lagi berada di jajaran Bawaslu, tetapi pada masanya dia ada di Bawaslu dan bertanggung jawab atas itu. Itu satu. Kemudian yang kedua begini. Kita kan ini banyak kegiatan. Tetapi kaitan tadi yang dimaksud Bu Dharma itu dokumentasi. Saya kasih contoh. Kemarin kan Bawaslu Provinsi itu dapat penghargaan sebagai pencegahan partisipasi masyarakat
terbaik keempat itu saya lupa. Yang menang itu Bali, Pak. Yang menang itu Bali, dokumennya 6.000, Pak. 6.000. 3.000, hampir 4.000. Kita ini peringkat ketiga. Itu dokumennya hanya 600. Nah, mudah-mudahan anak-anak kawan-kawan P2H, HP2H ada di sini. Setelah kita telisik, ternyata sebenarnya lebih banyak kita punya surat dari mereka. Tapi contohnya begini. Nah, kita ingat-ingat Haji Heri lah. Saya agak panjang nih. Misalnya kita punya ayam 100 ekor. Bali itu cuma punya ayam 60 ekor. Tetapi begitu bertelur, yang 60 ekor ini bisa jadi 3.000. Kita yang 100 ini hanya 600. Ternyata apa? Dia punya cara. Satu dokumen itu, misalnya surat ke mana? Surat pencegahan ke sekolah. Itu kan bagian dokumen toh, informasi. Surat pencegahan ke sekolah kemana? Itu untuk sekolah itu mereka bisa bikin satu dokumen itu jadi 10, Pak. Caranya bagaimana? Ada yang masuk pencegahannya seperti kita yang selama ini, makanya kita cuma terhitung satu. Ada yang masuk sebagai telah staf. Ada yang masuk sebagai informasi publik yang disiarkan PPID. Nah, ini kan kita tidak selama ini. Surat pencegahan kita itu dia berhenti sama ke alamat surat, tidak pernah disiarkan oleh PPID atau Humas. Nah, mereka masukkan begitu semua. Jadi satu itu terhitung 10. Mengerti maksud saya? Maksudnya kira-kira ngerti ya? Nah, kita kan tidak. Kita surati parpol misalnya, hanya berhenti ke parpol. Surat itu tidak direduplikasi oleh bagian-bagian lain. Nah, sehingga ketika award itu jumlahnya kita kalah, Pak. Padahal kita masalah yang kita surati lebih banyak. Nah, ini kira-kira yang ingin saya bagikan ke kawan-kawan pengalaman kemarin award itu. Kan kita ini faktanya ini kabupaten tidak satu pun disebut. Masa ya kita mau begitu terus? Kan nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Dan ini harus menjadi cambuk bagi kita. Kita punya podcast itu terbaik ketiga loh, podcast pemilu. Walaupun seadanya. Kita kalahin Sulawesi Utara yang saya lihat lebihan. Ternyata apa sih hebat-hebatnya itu podcast begitu? Nah, kalau sudah ada yang punya podcast, ternyata keunggulannya itu saya lihat sudah dimulai Kota Kendari. Semakin banyak narasumber eksternal yang diundang, maka semakin itu. Nah, kemudian yang terakhir nih saya mau bilang, kita ini semua punya kanal, Pak. Punya saluran TikTok, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten semua punya. Tapi saya sedih, Pak. Saya sedih. Dibuat begitu sama tim Humas, lewat di beranda kita semua, kita ini main TikTok. Saya tidak larang-larang, saya tidak singgung-singgung yang suka live. Ya, silakan saja sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi masa melike postingan Bawaslu sendiri tidak? Pakai uang kah itu melike? Tidak, Pak. Cuma satu kali tak selesai, Anda pindah lagi. Karena itu kan terrecord dan itu menaikkan rating kita. Terus saya pernah ditegur Kabak Humas. Dia bilang Kabak Humas itu paket 2, ngintip terus akun kita, tapi dia tidak pernah melike. Ya sekarang saya melike semua, Pak. Nah tolonglah ini kawan-kawan juga yang dengar ini, begitu melakukannya semua. Kita harus menerima teguran walaupun itu dari Kabak, Pak. Karena yang dia sampaikan benar dan untuk kepentingan lembaga. Kan kita, kalau kita buka TikTok itu ada terhitung itu berapa yang like gitu. Saya lihat akunnya Konsel, Bombana. Loh, saya periksa-periksa yang like. Ini pimpinannya sendiri yang like. Atau nggak pernah lihat TikTok. Tapi di tempat yang lain saya biasa juga lihat. Ada mereka punya postingan di akun pribadi. Itu maksud saya. Berarti ketika dia buka TikTok, pasti muncul tayangan itu di berandanya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semua. Kalau lewat di beranda saudara-saudara masing-masing, tayangan dari Bawaslu, baik RI, provinsi, maupun kabupaten kota, tolonglah di-like. Apalagi kalau itu punya kita sendiri. Saya kira demikian ya kawan-kawan.
Nanti kita akan bertemu lagi setelah sesi ini, kita lanjut, jangan pada keluar. Karena kita akan membicarakan sesuatu yang menyangkut kita semua, baik itu pimpinan, para pejabat, maupun para staf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Moderator, warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. moderator Baik. saya juga ya izin ya. Diizinkan ya. Dan nanti narasumber menjawab sekalian aja sekaligus. Karena kan tidak ada yang bertanya. Kita ini bertanya kalau bertanya serius. Saya mau tadi, saya tadi memantik dalam konteks filosofi ya. Nah, tapi saya mau bertanya pada satu konteks teknis. Pertanyaan saya itu begini. Menurut teman-teman itu, penghargaan Humas Award gitu kan, pencegahan award gitu, SDM Award dan Gakumdo Award itu data atau informasi gitu, menurut narasumber gitu. Kalau informasi, apakah dia boleh wajib ditampilkan sebagai the dignity of institution, martabat institusi? Kalau dia wajib ditampilkan, coba periksa beranda-berandanya teman-teman itu. Pada saat Bawaslu Provinsi mendapat award itu, berapa yang menampilkannya di beranda itu? Daripada ucapan-ucapan selamat itu kan banyak ucapan selamat toh. Selamat ulang tahun Kolaka Timur, selamat ulang tahun Konawe gitu. Itu dibanding dengan pencapaian achievement yang dibuat oleh lembaga, kira-kira yang mana informasi yang dignity of institution tadi? Tidak ada, itu dia jalan sendiri agendanya kabupaten kota ini. Kalau tidak punya informasi, kutip aja informasi dari Bawaslu Provinsi yang ditampilkan. Tapi tidak. Saya lihat itu tidak. Kalau Bawaslu Provinsi itu tidak ada informasi, lihat aja dikutip dari Bawaslu RI. Ada juga Bawaslu Kabupaten itu langsung aja main kutip-kutip Bawaslu RI informasinya. Langsung dia kopas dan lain-lain. Artinya dia lebih mau ke atas daripada satu jenjang secara hierarkinya. Ya, coba dijawab itu. Apakah pencapaian-pencapaian yang dilakukan atau didapatkan oleh lembaga setingkat kita itu data atau informasi? Kalau data berarti dia terbagi dong, data yang boleh dipublikasi atau data yang tidak boleh dipublikasi. Dan tidak semua data itu tidak semua informasi itu data loh, tapi semua data itu informasi. Nah, tapi kalau informasi dia boleh ditampilkan atau tidak? Kalau dia ditampilkan, kenapa tidak ditampilkan di teman-teman dalam beranda teman-teman? Itu satu. Yang kedua, saya slide itu ada yang saya sebut sebagai komitmen. Ada yang saya sebut sebagai komitmen. Bagaimana komitmen kita sebenarnya di era disrupsi ini era di mana Anda tidak bisa leluasa mengontrol informasi yang berseliweran di luar. Suara saya ini besok-besok di artificial intelligence keluar. Dan mirip, Anda tidak bisa membedakan itu. Nah, saya mau masuk pada konteks sebenarnya kita ini dalam mengelola informasi atau data. Komitmen kita dalam perubahan karakter itu seperti apa? Dalam merubah karakter kita ya. Mentalitas dan pola pikir itu sudah seperti apa? Dan sebenarnya idealnya apa yang harus dilakukan? Karena kalau hanya membaca per Bawaslu 1, perki, kemudian itu sama saja kita sedang membaca berita, koran. Yang kita mau lakukan itu bagaimana kita sudah menginternalisasi atas informasi-informasi yang kita sudah tampilkan di halaman publik. Itu sudah sesuai tidak dengan apa yang sudah menjadi karakter Bawaslu selama ini. Membangun karakter, mentalitas, dan pola pikir kita.
Kita ternyata hanya main di tataran formalistik saja. Pada hal-hal yang sifatnya implementatif. Sri Kandi saja dari 17 kabupaten kota baru 4. Nah itu kan pembangkangan sebenarnya. Lalu kita berbicara seolah-olah sudah melakukan hal yang benar. Nah yang terakhir, nanti dijawab sekalian saja. Itu reformasi sistem kita yang berbasis SPBE itu. Bagaimana? Narasumber misalnya. Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Tanda tangan manual. Padahal arah kita sudah mau SPBE. Nah, tadi lagi sama lagi dengan soal Sri Kandi. Itu kan bagaimana kita mau mengarahkan kelembagaan itu pada lembaga yang modern. Kalau kita juga masih eh, apa berkutat pada hal-hal yang manualistik dan bukan sistem tapi kitanya yang tidak mau. Berarti itu karakter, mentalitas dan pola pikirnya memang seperti apa? Apalagi mau mereformasi sistem. Nah, saya kira itu kalau saya mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak narasumber agar memberikan kita hasanah baik dalam konteks faktualisasi atau faktualitas kita dalam berlembaga maupun secara idealistik teori. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya masih ada yang ingin menanyakan atau menanggapi terkait materi yang disampaikan narasumber kita tadi. Silakan. Langsung dijawab Baik, mungkin. jika tidak ada, ya baik, silakan Pak narasumber untuk menanggapi apa yang Izin ditanyakan moderator oleh dari Kolut moderator. Siap. Kolut, satu Kolut. lagi dari Kolut. Oke, silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kasek, Kepala Sekretariat beserta dengan para kabak. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner Bawaslu Kabupaten Kota beserta staf, para Kasek Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan hari ini. Langsung saja mungkin Pak Moderator terkait paparan tadi pemateri, kalau tidak salah menanggap bahwa informasi publik yang diidentifikasi itu rahasia, maka masyarakat itu memiliki kewajiban untuk melakukan uji konsekuensi. Nah, tentu uji konsekuensi ini kita pahami bersama sebagai prosedur administratif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana itu kita memastikan bahwa pengujian konsekuensi ini benar-benar objektif, bukan hanya sebagai alat atau pembenaran, sebagai pembenaran untuk untuk menutupi informasi yang sebenarnya layak dibuka. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke narasumber untuk menjawab Izin Muna. pertanyaan yang masih satu lagi ya. Izin Muna. Oke, siap. Lanjutkan Muna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Sulawesi Tenggara, ketua dan anggota. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran. Yang saya hormati ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, serta sahabat-sahabat yang telah hadir pada kesempatan yang baik ini.
Langsung saja pada inti persoalan. Keterbukaan informasi publik ini adalah dua sisi antara hak dan kewajiban. Hak dari penerima informasi dan kewajiban dari si pemberi informasi. Keterbukaan informasi ini adalah dua sisi yang saling berkaitan antara hak dan kewajiban. Nah, terkait kewajiban kita sebagai pejabat PPID adalah memberikan informasi. Nah, kewajiban ini kadangkala sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak dilakukan berupa pemberian informasi ini, yang seharusnya tanpa penerima meminta informasi, kita seharusnya sudah menyediakan. Nah, sementara kerja-kerja kita, ya tanda kutip saja kerja-kerja kita, tidak melaksanakan hal itu. Kemudian konsekuensi hukum dari hal itu, apa seharusnya yang terjadi pada lembaga kita ini? Itu pertama. Nah, kedua, terkait teknis. Ini secara filosofis saja, kita berasumsi saja bahwa andai kata informasi yang dikecualikan itu terpublikasi. Nah, tentu ada yang dirugikan. Nah, ketika ada pihak yang dirugikan untuk melakukan keberatan dan lain sebagainya, apakah yang bertanggung jawab itu pengelola PPID atau kelembagaan yang ikut bertanggung jawab terhadap informasi yang telah tersebar itu? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, saya langsung jawab karena mungkin moderator jaringannya yang kurang bagus. Dari pertanyaan dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Indra, terkait dengan capaian yang didapatkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menganggap adalah capaian yang harus kita sebagai lembaga publik tentunya harus disampaikan ke publik. Nah, ini yang menjadi tantangan Bawaslu secara kelembagaan, bahwa niat untuk secara pribadi maupun menata kelembagaan ini untuk memberikan informasi atau capaian yang didapatkan oleh lembaga itu sendiri, yang notabene-nya hari ini lembaga Bawaslu mendapatkan capaian yang kemarin-kemarin di Bawaslu Republik Indonesia kita mendapatkan ada beberapa capaian. Tentunya kita sebagai lembaga publik secara kelembagaan yang hierarki tentunya kita dapat memberikan informasi capaian itu kepada masyarakat. Nah, ini yang terjadi, yang kami lihat faktanya pada saat ini, kita hidup dalam lembaga Bawaslu, tentunya itu harus muncul kecintaan kita terhadap Bawaslu. Apapun yang menjadi capaian itu harus kita berikan kepada publik, agar semua masyarakat tahu bahwa lembaga Bawaslu Sulawesi Tenggara terkhusus mendapatkan capaian seperti ini. Memang langkah-langkah strategis yang dilakukan secara otentik, bahwa apa yang dilakukan Bawaslu secara kelembagaan itu yang dicapai pada saat hari ini, mendapatkan award dari Bawaslu Republik Indonesia. Capaian-capaian itu yang harusnya dipublis oleh secara kelembagaan, secara Bawaslu secara berjenjang tentunya, maupun secara pribadi. Niatan baik itu karena kita adalah bagian dari Bawaslu, maka kewajiban secara moral itu tentu harus kita wajib mempublikasikan apa yang menjadi capaian-capaian yang diraih oleh Bawaslu secara kelembagaan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sekarang, untuk bagaimana kita membenahi PPID maupun secara pribadi moral kita untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap lembaga Bawaslu yang kita cintai ini. Ini sebenarnya nawaitu pribadi yang menjamin
bahwa kita adalah bagian daripada lembaga Bawaslu, maka kita harus bertanggung jawab secara pribadi maupun secara kelembagaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita capai hari ini, inilah buktinya. Maka secara pribadi maupun secara kelembagaan wajib kita untuk mempublikasi kepada masyarakat. Saya kira itu pimpinan yang dapat hari ini kita diskusikan untuk bagaimana kita mengevaluasi terhadap kelembagaan kita ini terkait dengan PPID, pelayanan PPID maupun secara pribadi untuk bagaimana mengekspos apa yang menjadi capaian, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita setiap harinya di Bawaslu, itu harus dipublis ke masyarakat luas karena itu adalah informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Nah, itu juga sudah dijamin oleh Perbawaslu kita. Sudah dijamin tata cara dan mekanisme yang harus dilakukan oleh PPD dalam menjamin kerahasiaan maupun data dan informasi. Nah, data itu sudah diatur bahwa apakah data ini dikecualikan atau tidak. Dan beda dengan informasi. Nah, ini harus kita cluster data dan informasi yang dapat diberikan secara berkala maupun serta-merta oleh masyarakat. Dan informasi yang dapat diberikan atau tidak. Ini yang sebenarnya yang harus kita kesadaran itu yang harus muncul dari pribadi maupun kelembagaan untuk bagaimana Bawaslu tetap eksis. Nah, ini tadi karena akan menjadi bahan diskusi di luar apa kerja Bawaslu pada saat ini setelah sudah tidak ada tahapan. Nah, di dalam situasi seperti ini tentunya kita sebagai lembaga publik kita akan selalu memberikan informasi, layanan informasi kepada publik untuk diketahui secara luas bahwa Bawaslu selalu eksis di tengah-tengah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap saat dan setiap waktu dalam lingkungan Bawaslu Republik Indonesia. Tentunya di Bawaslu Provinsi sudah melaksanakan Jumat Hati, Jumpa Berlian. Itu adalah bagian-bagian yang harus disampaikan ke publik agar publik tahu bahwa Bawaslu hari ini tidak diam. Bawaslu hari ini melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun diskusi terkait dengan persiapan Bawaslu melaksanakan pemilu ke depan. Saya kira itu pimpinan. Kemudian itu tadi pertanyaan dari Pak Indra. Saya lanjut, mungkin ada tanggapan Pim terkait dengan jawaban kami. Mantap yang itu. Mungkin yang soal membangun karakter itu saja posisi kita. Siap Pim. Ya, baik. Yang itu bagus jawabannya. Baik, secara umum memang kita di Bawaslu tadi juga sudah disampaikan dari Pak Ketua bahwa ini memang yang menjadi tantangan kita di Bawaslu secara pribadi maupun secara kelembagaan. Ini terkadang ada informasi atau flyer yang harusnya disebar oleh teman-teman secara kelembagaan maupun secara pribadi yang meyakini bahwa dirinya adalah bagian daripada Bawaslu. Cari hidup misalkan di Bawaslu. Itu harusnya ya teman-teman harus sadari bahwa ini harus kita publikasi. Bagian daripada kewajiban kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Itu tantangannya yang harus sebenarnya yang kita evaluasi secara pribadi maupun secara kelembagaan. Mungkin itu Pim terkait dengan kewajiban. Saya lanjut di pertanyaan Ketua Bawaslu Kolaka Utara. Ini terkait dengan uji konsekuensi. Terkait dengan uji konsekuensi ini sudah diatur di Perbawaslu terkait dengan layanan dan data informasi Bawaslu. Uji konsekuensi ini ada formulir yang dapat diberikan terhadap
publik yang akan mengajukan uji konsekuensi terhadap Bawaslu. Ini bisa di-share kepada masyarakat bahwa ada formulir yang harus diberikan untuk mengajukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini apakah menjadi pertanyaan apakah ini dilakukan secara adil atau tidak, itu sudah diatur dalam Perbawaslu tata cara dan mekanisme untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara daring. Bisa diakses melalui layanan PPID Bawaslu Republik Indonesia maupun di kanal-kanal Bawaslu Kabupaten Kota yang ada. Tentunya ini harus disiapkan oleh PPID. Layanan PPID ini memberikan informasi yang utuh terhadap masyarakat. Di situ ada semua. Terkait dengan uji konsekuensi, ada link yang sudah disiapkan. Tinggal dibuka, terus di situ ada formulir untuk mengajukan uji konsekuensi. Nah, diberikan waktu terhadap masyarakat selama 3 hari untuk memberikan uji konsekuensi terhadap lembaga publik, dan selama 3 hari itu permohonan uji konsekuensi itu yang kita terima, dan selama 3 hari itu akan kita memberikan informasi terhadap pengajuan uji konsekuensi itu terhadap lembaga kita. Tentunya di situ kita akan melihat Perbawaslu sebagai acuan untuk apakah ini layak kita berikan informasi ini untuk dapat kita pertanggungjawabkan atau tidak. Ini menjadi tanggung jawab secara kelembagaan ketika ada permohonan uji konsekuensi terhadap dari masyarakat. Apakah ini dilakukan dengan demikian, ini menjadi keharusan sebagai lembaga publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Itu dapat diakses layanannya di layanan PPD. Jadi ada sub-sub bagian yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak dapat mengakses itu, yang tidak bisa mengakses, itu bisa langsung ke kantor Bawaslu yang terdekat. Nah, kalau masyarakat kekinian mungkin sudah bisa semua mengakses kanal-kanal terkait dengan Bawaslu itu sendiri. Di situ ada semua layanan yang disiapkan oleh PPID, termasuk tadi yang dipertanyakan oleh Ketua Bawaslu Kolaka Utara. Apakah ini uji konsekuensi ini dinyatakan adil oleh masyarakat atau tidak? Itu kembali kepada lembaga kita untuk bagaimana memikirkan apakah ini uji konsekuensi ini dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan atau tidak. Itu melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Perbawaslu nomor 1 tahun 2008 terkait dengan layanan informasi data Bawaslu. Itu tentunya kita perlu melihat aturan-aturan yang dapat kita pakai dalam memutuskan suatu permohonan data informasi oleh publik. Saya kira itu dari Ketua Bawaslu Kolaka Utara. Tadi dari Muna, moderator coba disampaikan tadi itu dari Muna pertanyaannya. Ya. Terkait konsekuensi hukum apa yang cocok untuk kita mengenai hak dan kewajiban kita sebagai pelayan publik. Baik. Tadi dari Muna. Jadi kita sebagai lembaga publik tentunya ketika misalkan ada layanan informasi yang tidak diberikan oleh masyarakat dan itu wajib diakses masyarakat bahwa layanan ini dapat kami terima dan itu tidak diberikan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan kita ke DKPP. Itu bukan secara pribadi akan bisa dilaporkan, tapi itu secara kelembagaan. Bukan hanya PPID-nya, karena di situ ada struktur organisasi yang ada di PPID.
ada di PPID itu sendiri. Jadi bukan hanya pengelola PPID yang dapat diberikan sanksi. Misalkan kalau masyarakat melaporkan kepada DKPP maupun Komisi Informasi, itu bisa saja dilaporkan. Nanti lembaga-lembaga terkait yang bisa menilai apakah ini hukuman yang diberikan oleh lembaga publik ini seperti apa. Nanti dari kajian-kajian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap uji konsekuensi itu, apakah itu secara pribadi pengelola PPID atau seperti apa. Tapi ini secara kelembagaan bahwa di Bawaslu itu ada pengelola PPID. Akan tetapi di situ semua unsur yang ada, termasuk pembina PPID itu ada kami pimpinan Bawaslu, ada Kasekorsek yang ada di struktur yang ada di PPID sendiri. Saya kira itu dari Mona. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak narasumber. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menanggapi terkait materi kita yang kita bahas kali ini? Saya persilakan untuk dua penanya, soalnya kita masih punya cukup waktu sampai ke jam 12 nanti. Silakan. Baik, jika tidak ada, apakah Bapak Ibu sudah puas terkait jawaban yang diberikan oleh Pak narasumber kita tentang apa yang materi yang telah disampaikan tadi? Oke. Ya, Baik, jika tidak ada, bentar, sebetulnya tadi ini kita berharap dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memancing kepekaan teman-teman, lebih banyak yang menanggapi atau memberikan ide. Misalnya tadi saya itu memberikan tanggapan bagaimana kita melakukan klasifikasi data dan informasi, kemudian mengintegrasikan semua data yang ada di Bawaslu, terus mungkin teman-teman punya ide, tetapi ternyata termasuk tadi juga sudah diantar juga oleh Pak Ketua. Ini kan sebetulnya memberikan kita memberikan kita signal untuk berpendapat, untuk memberikan ide dan sekaligus memberikan semangat supaya ke depannya itu kita di masa non tahapan ini kita ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan data-data, mengkategorisasi, mengintegrasikan semua data dan informasi dan tentu supaya pengelolaannya lebih baik lagi ke depan. Itu bukan hanya persoalan untuk kebutuhan kita internal tetapi juga termasuk ketika misalnya ada award-award begitu supaya kita juga nampak dan itu juga sekaligus menjawab tantangan opini publik yang senantiasa mendiskusikan apa kinerja-kinerja Bawaslu. Nah, kalau kita sudah punya data yang terintegrasi dengan baik, informasi kita terpublish dengan rapi, itu kan sudah memberikan jawaban terhadap fenomena atau opini-opini publik yang senantiasa mempertanyakan kinerja Bawaslu, sekaligus juga itu bisa menunjukkan bahwa kita tidak berdiam diri di masa non tahapan ini. Kita tidak hanya sekedar berdiskusi lalu kemudian tidak ada tindak lanjut daripada itu, tetapi kita berharap dari setiap diskusi kita itu ada tindak lanjut, ada action yang kita lakukan. Ya. Seperti kami di provinsi itu, meskipun ini non tahapan dan tidak dan masa sangat efisiensi, tetapi kita terus bergerak melakukan perubahan yang nyata, yang betul-betul bisa kita nikmati semua, dan itu kita berharap bisa menjadi contoh untuk teman-teman di kabupaten kota. Nah, tentu untuk melakukan aksi-aksi itu, action-action itu dari diskusi kita dulu yang seperti itu, tetapi ternyata yang sibuk sendiri juga hanya moderator, ya. Jadi kita merubah bukan hanya narasumber. Jadi kita
dalam diskusi itu narasumber ada, tetapi itu bukan satu-satunya sumber informasi yang menjadi konsumsi kita semua. Tetapi kita berharap kita semua yang berada di dalam forum ini bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Jadi tidak semata-mata harus memberikan pertanyaan, tetapi mungkin ada yang punya ide, gagasan, atau bahkan ada yang sudah melakukan apa yang menjadi topik kita hari ini. Ya, itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Mudah-mudahan ke depannya dan hasil diskusi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita semua nanti akan berinovasi yang lebih nyata lagi, yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dharma atas masukannya. Baik, untuk akhir kata dari kami, membangun kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi, dibutuhkan peran aktif PPID dan Humas. Secara PPID itu, kata Pak Indra tadi, adalah dimensi dalam dari sebuah lembaga, dan Humas itu adalah dimensi bagian luarnya, gitu. Karena publik itu butuh informasi yang mudah diakses, akurat, transparan, dan tepat waktu. Kunci membangun kepercayaan adalah keterbukaan informasi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang masih tetap stay di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Kabak. Baik, terima kasih moderator untuk sudah memimpin jalannya ngobrol Kamis kita pada siang hari ini. Izin Pak Kordif, apakah bisa menutup kegiatan kita pada siang ini? Dan untuk sekedar info untuk teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, setelah ditutup kegiatan ini mungkin bisa langsung meninggalkan ruang Zoom, dan saya harap juga untuk dari teman-teman Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengikuti diskusi ini untuk bisa tetap tinggal di ruang Zoom karena kita akan lanjutkan rapat selanjutnya. Mungkin saya langsung Pak Kordif, apakah mau menutup atau mungkin bagaimana? masukan mungkin Bu Kabak dari Sudah mau ditutup kah? pimpinan sudah disampaikan oleh Ibu Dharma terkait dengan integrasi layanan PPID. Tentunya memang ini menjadi evaluasi dari lembaga Bawaslu bahwa semua data baik dari penanganan pelanggaran maupun dari SDM dengan itu wajib untuk mengumpulkan data-data ke PPID. Ketika ada layanan permintaan data oleh Bawaslu secara berjenjang, tentunya kita sudah tidak kiri kanan minta data, minta ke penanganan pelanggaran, minta ke kemana, minta ke SDM. Jadi fokusnya kita ketika data itu sudah terintegrasi di PPID, maka tinggal kita menyampaikan ke pengelola PPID terhadap data-data yang diminta oleh Bawaslu secara berjenjang. Harap juga pimpinan dapat memberikan kami pengetahuan yang luar biasa terkait dengan layanan PPID ini. Saya kembalikan ke pimpinan. Mungkin langsung bisa Silakan Pak Kordif. Ya, makasih Ibu Kabak. Pak Bahari, mungkin saya persilakan jika ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup. Karena sudah ya, terima kasih Pak Kordif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kordif tadi dan Pak Ketua dan Bu Kordif, saya kira, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana tadi sudah sangat lengkap, tapi saya ingin mengingatkan saja, saya kira tugas untuk mengembangkan PPID di Bawaslu secara kelembagaan itu adalah tugas kita semua. Bukan cuma 1-2 orang saja,
Tetapi tugas kita semua tadi sudah disampaikan garis besarnya oleh Pak Ketua bahwa contoh kecil saja misalnya di Humas. Kita ini Bawaslu. Tapi ada saja yang masih tidak mengikuti akun Badan Pengawas Pemilihan Umum, tidak melai kalau ada postingan-postingan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, khususnya dari Bawaslu. Kita sendiri internal, kalau saya hitung-hitung misalnya TikTok Bawaslu cuma 1-2 orang saja. Kadang saya lihat, gimana ini tidak itulah kenapa setiap kali saya rapat harus di-share apa yang diposting oleh Bawaslu sehingga orang bisa melihat, membuka dan melike apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, untuk mengetahui bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya jujur saja kadang jangan sampai yang mengikuti Zoom ini belum ada yang mengikuti. Ada yang belum mengikuti akun Badan Pengawas Pemilihan Umum baik TikTok, Facebook dan Instagram yang lain. Nah, saya kira PPID juga ini penting juga. Saya kira ada beberapa yang mungkin belum dilengkapi, yang harus mungkin dilengkapi. Secara informatif kita sangat informatif, tapi mungkin misalnya saja saya minta terkait dengan putusan sengketa di tahun pemilu itu mungkin ada yang belum coba diakses kembali biar juga publik mengetahui, karena ada beberapa saya cek itu belum masuk, mungkin masuk di SIPS, tetapi secara kelembagaan itu saya kira tidak dilarang untuk mengakses itu. Jadi mungkin bisa dielaborasi atau dicek kembali biar juga apa yang diinginkan publik itu bisa semua terpublikasi dengan baik. Saya kira itu saja beberapa harapan dari saya sebagai pimpinan Bawaslu Provinsi, dan saya berharap sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas PPID ini bukan tugas 1-2 orang di Bawaslu atau bukan tugas pimpinan saja, bukan tugas Kabak saja, tetapi tugas semua yang ada di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas yang ada di dalamnya. Saya kira itu saja Pak Kordif, mohon maaf. Saya cuma mendengar tadi, tapi apa penjelasan Pak Kordif tadi sudah sangat luar biasa sampai istilah-istilahnya. Banyak hal yang ya luar biasa lah, ada istilah-istilah baru yang memang kita harus lebih banyak belajar. Saya kembalikan. Baik, makasih Pak Kordif, Pak Bahari. Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah banyak, terutama kita tidak mengulang lagi dari narasumber dan ditambahkan oleh para pimpinan. Saya meng-highlight saja sebelum menutup ya, dan terutama Pak Bahari itu, Pak Ketua dan Ibu Kordif itu penting sekali. Saya selalu menggunakan beberapa kata kunci, misalnya dimensi luar dan dimensi dalam agar mudah saja untuk kita mencerna. Misalnya humas, saya bilang dimensi luar karena orang akan berhadapan pertama pada humas kita. Kemudian jika ingin menukik, meminta informasi, maka akan masuk ke datin gitu kan. Tapi misalnya yang paling penting itu adalah komitmen. Kan yang disampaikan tadi Pak Bahari. Coba kita menghitung orang sebenarnya. Berapa personalia kita sesultra. Kenapa TikTok kita hanya begitu ya? Itu kan soal komitmen. Yang kecil-kecil saja kita soal kelembagaan tidak tidak peduli gitu. Bagaimana kita bermimpi terlalu jauh? Kalau kata Susman itu siapa ya? Kalau mau merubah dunia, perbaiki dulu tempat tidurmu. Terlalu jauh kita mau merubah dunia. Tapi kita punya tempat tidur ya Bawas, malas sekali padahal itu sumber rezeki kita ya. Nah itu saya kira yang harus dicek ulang komitmen kita. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, mengapa tadi ada istilah era disrupsi, karena hari-hari ini Anda tidak bisa mengontrol lagi informasi. Begitu Anda itu sudah milik publik. Istilah semua bisa diselidiki, tidak ada lagi yang underutilized di bawah
tidak bisa dikontrol semua. Istilah apa cognitive warfare itu apa mengendalikan dunia luar, mengendalikan kita, informasi tentang kita itu betul itu. Nah, makanya saya kira kata kuncinya itu adalah kita komitmen memperbaiki kelembagaan ini hari demi hari. Yang bisa dilakukan kita sekecil-kecilnya, yang ngobrol Kamis ini di bidang divisi-divisi kita. Kalau komitmen begini kita tadi saya menghitung ada 87, belum penutupan tinggal 73 orang. Berapa komisioner yang hadir gitu kan? Kita bingung juga komisioner ini sibuk apa ya semua ya. Pada dimensi-dimensi kelembagaan yang penting. Sebentar lagi kita cek ini kita mau rapat. Ini baru awal tahun, semangatnya sudah begitu. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya juga terhadap diri saya pribadi, saya suka menekankan. Kalau saya mau marah keluar, saya harus marahi dulu diri saya sendiri. Apakah saya juga sudah begitu atau tidak gitu. Apalagi Datin yang ada di divisi saya, ada Ibu Kabak, tapi saya tidak merasa bahwa ini saya ditinggalkan. Pak Bahari, Pak Ketua, Ibu Kordi, Pak Haji, dalam hal-hal tertentu memberikan masukan kepada kita untuk terus berbenah. Apalagi ini kita membawa nama daerah. Kalau bilang Bombana, Bawaslu Bombana, maka Pak Irfan tidak hanya berdiri sebagai seorang pribadi atau seorang institusi. Dia juga membawahi kelembagaan atau kedaerahan Bombana. Kalau dia baik, baiklah Bombana. Kalau dia buruk, ya buruklah Bombana gitu. Karena ada nama Bombana di belakang. Apalagi Sulawesi Tenggara begitulah. Kalau kita baik, Ibu Kabak kemarin berhasil membawa kita atau kita semua bekerja sama berhasil mempertahankan kita dalam nominasi Datin Award gitu. Itu kan Sulawesi Tenggara yang dihitung. Kita kemarin terbaik pencegahan, kemudian SDM Bukordip kan yang dihitung Sulawesi Tenggara. Gakumdu kita juara 1 gitu. Yang Jawa Tengah ngomong ke kita, luar biasa Sulawesi Tenggara belum pernah mengalahkan kita kali ini. Kan Sulawesi Tenggara, bukan Indra Kaputra, bukan Dharma dan bukan Bahari, bukan. Tapi kelembagaan. Nah, itulah makanya saya kira komitmen kita yang paling penting. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Ini satu bagian. Akan ada bagian-bagian lagi kita ngobrol Kamis. Tidak ada niatan kita yang lain selain memang untuk day by day, monthly, yearness gitu, untuk memperbaiki terus kelembagaan kita. Bawaslu yang kita cintai ini. Berharap pada ikhtiar-ikhtiar kita ini dapat dilirik oleh Komisi 2 DPR RI, pemerintah, bahwa Bawaslu ini memang harus terus diberikan kewenangan, harus dijaga eksistensinya, bukan malah mau dibubarkan, dikembalikan kepada dan lain-lain, pemilihan versi tertutup. Nah, ini yang bisa kita lakukan karena kita tidak bisa ikut bersidang di Komisi 2. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika dan meminta kita sama-sama menutup kegiatan Datin atau ngobrol Kamis pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.